Pembahasan soal UKK paket 4 tahun 2026. Hasil yang diharapkan semua perangkat saling terhubung, kemudian pingnya sukses, konfigurasi IP benar. Nah, di sini pengujiannya hanya ping antar perangkat saja. Itu yang perlu diperhatikan pertama. Yang berikutnya ada satu server, 2 switch, 8 komputer, dan 1 printer. Ini semua perangkat harus dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Ini juga perlu diingat, satu jaringan semuanya ya. Dan berikutnya adalah gunakan pengalamatan IP dengan subnet mask yang sesuai. Nah, ini kita implementasikan dengan alokasi IP yang tepat. Yang berikutnya kita akan lakukan konfigurasi ya. Di sini perlu dicatat satu hal lagi, router itu support DHCP. Nah, itu poin-poin penting yang perlu diingat. Kita akan buat topologi seperti yang ada di soal ini, soalnya topologi seperti ini. Nah, kita sudah buat seperti ini ya. Ada 2 switch, 1 router, server, printer, PC 1, kemudian ini PC 2 sampai 8. Ini ada 2 port router yang digunakan, tapi tadi di soal disebutkan semuanya harus terhubung di satu jaringan. Jadi kita akan menggunakan bridge. Oke, kita akan mulai. Pertama kita cek interface. Kebetulan di sini ada 5 interface. Kita langsung konfigurasi dengan klik IP DHCP client. Kita akan buat Ether 1 ini sebagai DHCP client gitu ya. Ini sudah ada ya. Nah, kalau misalkan kita hapus, kita buat baru Ether 1, oke. Nah, ini DHCP client bound. Ini sudah terhubung berarti ya. Nah, kemudian untuk IP yang didapat ini karena DHCP client berarti terserah yang memberi. Di sini karena router Ether 1-nya terhubung ke akses internet baik dari modem atau dari sumber internet lainnya, ini terserah IP-nya. Yang penting IP jaringan ini jangan sampai kita gunakan lagi karena sudah dipakai di Ether 1. Begitu. Berikutnya kita akan langsung ke bagian bridge. Kita buat bridge baru, bebas namanya ya. Kita coba buat dengan nama LAN. Kemudian langsung oke. Dan kemudian kita daftarkan port yang akan di bridge, yaitu Ether 2 ke LAN. Ini yang Ether 2. Kita buat bridge dengan nama LAN, oke. Dan kita juga akan bridge Ether 3. Ini Ether 3 yang ke switch ini. Juga bridge-nya ke LAN. Oke, selesai. Berikutnya kita langsung berikan IP pada bridge ini. IP address. Kemudian kita ketikkan IP-nya 192.168. Ini yang penting ingat jangan sampai sama dengan jaringan yang ada di Ether 1. Kita berikan 200.1/. Nah, ini sesuai dengan soal alokasi jaringan. Ini ya, subnet mask yang sesuai. Karena ini perangkatnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perangkat. Yang paling sesuai adalah /28. Di mana /28 ini dapat memuat 14 perangkat. Begitu. Interface Ether 1. Kemudian ini untuk DHCP ya, bukan interface Ether 1, tapi kita pilih LAN. Yang kita berikan IP ini adalah LAN. Oke. Sudah ya. Untuk IP bridge-nya LAN. Berikutnya IP bridge ini kita akan buat sebagai IP DHCP server. Setup. Nah, yang di bridge adalah Ether 2 dan Ether 3 pada LAN, maka langsung LAN-nya saja yang kita buat sebagai DHCP server.
Oke, sudah selesai. Kita membuat DHCP servernya. Nah, ini harusnya sudah bisa memberikan IP. Begitu. Kita akan coba di PC1. Nah, PC1 show IP. Belum ada IP ya. Kita buat IP DHCP. Oke, kita tunggu. Nah, IP show IP. Nah, ini sudah dapat IP-nya 200.14. Oke. Sudah sukses ya. Kemudian kita akan coba ping google.com. Nah, ini belum ya. Belum terhubung untuk google.com. Nah, ini caranya kita akan lakukan konfigurasi IP firewall NAT. Kita akan buat NAT ya. Di bagian NAT yang kita cukup konfigurasi adalah chain-nya, source NAT, kemudian out interface-nya Ether1 yang terhubung ke internet ini. Kemudian action-nya masquerade. Oke. Nah, udah selesai seperti ini. Kita akan coba lagi ya. Kemudian kita juga akan coba yang PC2. Nah, PC2 kita coba show IP. Nah, ini belum ada. Tinggal kita DHCP-kan ya. IP DHCP. Nah, sudah dapat IP-nya ini titik 13 ya. Jadi kalau kita show IP lagi, ini dapat IP-nya 200.13. Kalau kita ping google.com, nah ini sudah terhubung. Begitupun PC yang lainnya, begitu ya. Kita coba lagi PC1 ini, kalau kita lihat di topologinya kan beda switch ya. PC1 show IP belum ada IP DHCP. Oke, show IP lagi. Nah, ini kita coba ping google.com. Nah, ini juga sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, ini IPC1 yang ada dari switch ini atau terhubungnya ke Ether 2 dengan PC2 yang terhubungnya ke Ether 3 ini sama-sama mendapatkan IP di jaringan yang sama, yaitu 200 titik sekian begitu ya IP-nya. Ini berarti sudah memenuhi dari yang disebutkan oleh soal, dan kemudian ini bisa saling ngeping. Nah, logikanya dengan konfigurasi seperti ini sudah selesai. Silahkan tinggal di semua klien ini disetting sebagai DHCP klien. Terima kasih.